Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat tahun baru Imlek bagi yang merayakan semuanya. Kongsi Pacai. Hari ini kita mau datang ke tempat ini, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena anugerah Tuhan begitu besar bagi setiap kita semua. Haleluya Yesus.
Tuhan seberapa kami yang sudah terhimpun di rumah Tuhan. Kami rindu memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Kami rindu menghampiri hadirat-Mu pada pagi ini. Kuduskan, sucikan kami Tuhan. Layakan kami semua, baik pelayan-pelayan maupun setiap kami yang ada di rumah Tuhan ini. Biar kami berkenan dan layak untuk menghampiri Engkau pagi hari ini, sehingga kami menikmati lawatan Tuhan, menikmati jamahan Tuhan. Kami pulang dengan pertolongan, kami pulang dengan jawaban, kami pulang dengan kemenangan dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Ada satu oknum yang tidak suka kami beribadah pada saat ini. Roh kekhawatiran, ketakutan, kebimbangan, apapun bentuk intimidasi itu Tuhan, kami tolak itu dalam nama Yesus. Biar Engkau yang ambil alih pelayanan pada pagi hari ini. Baik yang ibadah di gereja maupun di rumah Tuhan, Engkau jamah kami semua dengan sukacita dari Engkau. Kami mulaikan dan tabiskan kebaktian pagi ini hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua kita yang siap memuliakan Tuhan berkata, puji nama Tuhan. Silakan duduk, Ibu. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Amin. Puji nama Tuhan. Kalau kita masih bisa sampai saat ini melalui segala yang terjadi dalam dunia ini, kita percaya Tuhan Yesus tetap baik buat kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Puji nama Tuhan. Datanglah kebaikan.
Yesus sudah mencintai kita terlebih dahulu. Oh, haleluya Yesus. Karena itu kita mau cinta Tuhan Yesus selama-lamanya dengan kesungguhan hati kita. Haleluya Yesus. Oh Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai menghadang, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, Yesus, tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai
Amin. Silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Pak Gembala. Silakan Pak Gembala. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semua kita diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, haleluya. Yang di atas, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Saudara, kita perlu diberi semangat, karena itu tujuannya kita beribadah, berkumpul, saling menguatkan. Ibrani 10 ayat 5. Semakin giat di zaman akhir. Mari saya akan berlanjut saja saudara. Waktu kita terbatas. Kita buka, kita masih kembali kepada minggu kemarin. Belum selesai. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Kita buka Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Saudara bisa baca ayat 1 mulai sampai ayat 7. Tapi kita baca ayat 4 saja. Wahyu 2 ayat 4. Karena kemarin kita sudah baca Wahyu 2 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini bersama-sama. Wahyu kepada Yohanes di Pulau Patmos. Hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 2, 3. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Terima kasih, silakan duduk. Saya baca sekali lagi untuk kita semua pada pagi hari ini, baik di gereja maupun yang di rumah. Namun demikian aku mencela engkau, jemaat yang ada di Efesus, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Saudara, kalau kita baca perikop ini kepada jemaat yang ada di Korintus Efesus ini, jemaat ini luar biasa. Jemaat ini jemaat yang perlu diberikan jempol. Berapa terserah saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu, jerih lelahmu, jerih payahmu, usahamu, pengorbananmu, ketaatanmu, kesetiaanmu, komitmenmu dalam pelayanan. Bagaimana kamu bisa membatasi diri sebagai anak Tuhan, sebagai umat tubuh darah Yesus dengan yang tidak. Ada pembatasan yang jelas. Dan kamu tidak pernah kompromi dengan dosa itu. Tapi Yesus berkata kepada Yohanes di Pulau Patmos, sampaikan, tetapi aku mencela engkau. Saudara, saya coba ulangi sebentar. Kenapa Tuhan mencela mereka? Seringkali kita ketika Allah membangun kehidupan kita, dari dasar kita dibangun oleh Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan, kita seperti apa? Pribadi saya dan saudara yang tahu seperti apa saudara. Ketika kita dibangun oleh Tuhan menjadi pribadi rohani yang semakin mulia di hadapan Tuhan, kecenderungan kita 2 Timotius 3 ayat 1 menjadi egosentris, mementingkan diri sendiri, menjadi mencintai uang, mencintai materi. Lebih kita fokus kepada materi daripada sumber materi itu, pemberi sumber materi itu, yaitu Yesus. Sehingga ketika kita diperhadapkan dengan sebuah kenyataan, kita memilih yang kelihatan tadi, bukan yang memelihara kita, yang menjaga kita, yang sudah menjadikan kita seperti apa saat ini. Kita lupa itu.
Jemaat Efesus terjadi seperti itu. Begitu dia, begitu aktif, begitu dominan di dalam mengasihi Allah. Tapi akhir-akhirnya mereka melupakan kasih yang mula-mula. Kasih yang mula-mula itu tidak terbatas. Kasih yang mula-mula itu begitu berapi-api, begitu bersemangat. Yaitu itulah kasih agape yang saya sudah bahas kemarin. Kasih yang tidak terbatas, kasih yang murni, kasih yang sungguh-sungguh. Dan itu yang mereka telah tinggalkan. Bukankah seringkali kita terjebak sebagai manusia biasa, baik dia pendeta maupun jemaat. Kita nggak usah bicara orang di luar, tapi anak Tuhan, ketika dia ada dalam zona kenyamanan, zona nyaman, semua terpenuhi, maka kita mulai mengukur orang lain. Kita mulai mengukur aktivitas kita dengan kemampuan, dengan intelektual kita, dengan cara berpikir kita. Kalau dulu kita berpikir tidak seperti itu, ketika kasih mula-mula itu ada dalam kita, maka kita tidak pernah lagi berpikir untuk diri kita. Yang kita pikir bagaimana rencana Allah yang sudah Allah genapkan dalam diri saya. Dia sudah panggil saya dan saudara menjadi miliknya, menjadi anaknya. Maka kita rindu selalu berada bersama dengan dia. Dan rencana Allah itu, panggilan Allah itu dalam hidup kita, kita harus pergi jadi berkat, jadi saksi. Amanat agung itu harus kita lakukan. Itu yang membuat kasih mula-mula kita menggebu-gebu. Membuat kasih mula-mula kita tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, tidak dibatasi dengan lingkungan kita. Selama kita percaya bahwa saya utamakan keluarga, saya melayani Tuhan. Jangan juga kebalik, saudara. Mau melayani boleh, tapi keluarga dilupakan. Tidak boleh. Pertama, keluarga kita, diri kita dulu kita tata. Ketika kita udah tata, kita mau melayani Tuhan, melayani. Apa yang bisa kita lakukan? Seperti saudara tahu begitu bagaimana saudara begitu memiliki kasih yang mula-mula itu, apapun yang disuruh oleh kalau mungkin dari remaja disuruh kakak pembina, dia langsung kerjakan. Disuruh oleh pengurus padat, dia langsung melaksanakan. Diminta melayani, dia langsung mau. Kenapa? Dia merasa bahwa ini sebuah tanggung jawab di mana Allah sudah memberkati dia, Allah sudah menyelamatkan dia, sehingga dia mau melakukan itu. Dan itulah yang sudah ditinggalkan. Sehingga Yesus berkata, kita belum. Aku mencela engkau, jemaat Efesus, karena engkau sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Jadi harus kembali kepada kasih yang mula. Saya kembali sedikit. Kasih yang mula-mula itu kita harus tahu apa itu kasih mula-mula kan. Kalau kita nggak tahu kasih mula-mula, kita bisa kembali ke tempat yang lain. Saya kasih contoh kemarin kan, kalau saya pergi, terus saya tahu rumah saya ada di sini, terus saya balik di tempat lain, berarti saya kembali di tempat yang salah, bukan kembali ke rumah saya, ke pastori maksud saya. Itu bukan rumah saya, rumah jemaat. Jadi dia pikir ini kembali itu kan jemaat punya rumah pastori, tapi saya pergi pastori lain, itu salah. Jadi demikian juga ketika Tuhan katakan kamu harus kembali kepada kasih yang mula-mula, kita harus tahu tempatnya di mana. Apa itu kasih yang mula-mula itu? Sehingga kita sudah bahas kemarin sedikit, dan kita seringkali terjebak di sini, saudara. Ketika kita sudah di zona nyaman seperti bangsa Israel, ketika mereka saya sudah gambarkan minggu kemarin, ketika mereka tidak lagi berkenan kepada Allah, Allah biarkan mereka dalam pembuangan 70 tahun. Tapi Allah punya rencana, karena mereka adalah milik Allah, umat ketubusan Allah, kesayangan Allah. Bangsa Yahudi ini Allah punya rencana, dia mau kembalikan mereka, supaya mereka ingat kembali kasih mula-mula. Dan Allah pakai siapapun. Maka jangan pernah coba-coba main dengan Tuhan. Allah bisa pakai apapun juga. Penjajah, Allah pakai dia. Yang menjajakan Nebukadnezar, bawa mereka dalam pembuangan. Tapi begitu di dalam
Raja Kores, Allah pakai Kores sesuai dengan nubuatan yang di dalam kitab nabi-nabi. Apa yang sudah dibuatkan terjadi. Kores, Tuhan pakai dia, suruh pulang bangsa Yahudi ini, bangun rumah mereka. Artinya saya sudah jelaskan kemarin, ketika kita mau kembali kepada kasih mula-mula, lihatlah rohani kita. Apakah sama ketika kita terima Yesus? Hati kita, ketulusan kita, cinta kita. Hari ini adalah hari Happy Valentine Day, hari kasih sayang. Tapi kita tidak menerjemahkan seperti asal usulnya, tapi kita mau terjemahkan di dalam firman Tuhan. Hari kasih sayang itu harus ada kepada kita, karena Yesus katakan kita harus saling mengasihi. Amin. Amin. Bapak-bapak kasih istrimu. Amin. Amin. Bapak-bapak. Bapak-bapak, ada bapak-bapak sini di atas. Ya ampun. Ibu-ibu, kasih suamimu. Amin. Anak-anak, sayang sama papa-mama. Betul? Apa 2 kali ngomong masih dengar? 3 kali ngomong. Om Gembala, sampai mulut saya berbusa gak dengar juga. Kenapa? Game. Terlalu sibuk dengan diri sendiri. Kembali kepada kasih yang mula-mula. Amin. Jadi kita harus kembali menata rohani kita. Kita harus tahu kita kembali kepada kasih yang mula-mula itu, supaya kita bisa dipulihkan oleh Tuhan. Maka kita kembali saja, saudara. Intinya seperti itu. Kita harus tahu kemana kita kembali, yaitu kita harus menata kembali. Tuhan marah, sehingga diingatkan oleh Ezra maupun kemarin Nehemia, supaya mereka kembali, dan Tuhan sudah memberikan mereka berkat untuk bangun rumah Tuhan, tapi mereka nggak lakukan, lebih mementingkan diri sendiri. Itu yang terjebak untuk kita sebagai manusia. Tetapi inti rohani, kembali bangun rohani kita sesuai dengan firman Allah, sehingga Tuhan mendapatkan benar. Kesetiaan kita, pelayanan kita, keaktifan kita, ketaatan kita betul-betul sesuai dengan yang Tuhan mau. Kita lihat, saudara, yang pertama saya katakan kemarin, tanda kita memiliki kasih yang mula-mula. Kita akan masuk di sana. Pertama kita lihat, saudara, Wahyu. Di dalam Wahyu itu sudah baca kemarin. Saya akan coba melihat di dalam Ibrani 10 ayat 25. Jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihat dan semakin giat dalam ibadah. Kita saling menguatkan, bahkan kita semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Menjelang hari Tuhan, 2 Timotius 3 katakan, manusia lebih mementingkan diri sendiri. Kejahatan semakin meningkat. Tapi karena kita semakin giat di dalam Tuhan, kita menikmati kasih Allah, kita menikmati kasih yang mula-mula itu, maka itu tidak menjadi hambatan bagi saya kerja Tuhan. Amin. Karena ketika itu Tuhan sudah lepaskan kekuasaan itu kepada iblis, kepada antikris, kepada nabi-nabi palsu di zaman akhir, maka gereja Tuhan tidak akan mengalami 5 anak darah yang bijak itu, tidak mengalami. Tapi jauhkan di antara kita, jangan sampai ada di antara kita menjadi 5 anak darah yang bodoh, tertinggal ketika Tuhan izinkan si penguasa itu menguasai bumi jagat raya ini dengan otoritas kekuasaan satu pemerintahan. Dia tidak disingkirkan karena tidak didapatkan menjadi gereja yang sempurna.
menganten wanita, mempelai wanita masuk dalam pernikahan yang kudus dengan mempelai pria, yaitu Yesus. Oleh sebab itu hari ini renungkan firman Tuhan ini. Kita yang tahu, kita ada nggak di dalam kasih yang mula-mula? Tanda memiliki kasih mula-mula ini ada nggak? Yaitu pertama, giat. Kita masih giat nggak? Masih terpacu nggak? Masih ada dorongan untuk kita mau ada di dalam Tuhan nggak? Beribadah, berdoa, menyembah, dan punya keinginan untuk terus menjadi berkat. Karena Allah menjadikan kita umat Tuhan untuk menangkan orang lain datang kepada Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil. Apakah mulut kita, hidup kita ini telah menjadi saksi atau tidak? Saudara yang tahu. Jadi ini tandanya, saudara. Yang kedua, kita akan tekun. Ini masih dalam Wahyu 2 ya, ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3. Tekun. Di sana itu ada kekerasan atau keras hati dan bersungguh-sungguh hati. Jadi pertama kita giat, kita sungguh-sungguh hati mau ikut Tuhan, mengiring Tuhan. Ku mau iring Yesus, ku mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Walaupun orang takut nyanyi ini saudara, tapi ini fakta. Tapi waktu pun kita susah karena kita dekat dengan Tuhan, hidup kita kalau bukan Tuhan yang izinkan, maka tidak akan terjadi sesuatu dalam hidup ini. Tapi kalau itu terjadi karena Allah ingin mengingatkan seperti bangsa Israel, dibuang supaya mereka sadar, bangun kembali rumah Tuhan yang sudah porak-porak, sudah dihancurkan itu. Bangunlah kembali rohani kita supaya kita tetap didapatkan giat dan tekun. Yang ketiga, saudara, jemaat Efesus ini tidak sabar terhadap orang yang jahat, tidak membiarkan dosa berkembang di antara anggota jemaat. Kita tetap memelihara kekudusannya, sehingga kita berani berkata, ya Aba, ya Bapa, ini aku adalah anak. Kalau kita adalah anak Allah, siapakah lawan kita? Amin, saudara. Kalau kita adalah anak, dan kita memang anak Allah, udah dimateraikan oleh darah anak domba. Tetapi pilihan kita mana? Mau jadi 5 anak darah yang bijak, atau 5 anak darah yang tadi yang tidak bijak? Makanya di dalam ayat perikop ini diakhiri, yang penting hikmat. Bagaimana kita melihat sama air ini? Ketika engkau nggak pakai hikmat dari Allah, bukan hikmat manusia, hikmat yang dikaruniakan oleh Allah. Karena Roma katakan begini, sudah belas kasihan itu diberikan oleh Allah, bukan karena usaha kita. Allah berbelas kasihan kepada saya dan saudara sehingga diselamatkan saya dan saudara. Punya tujuan, kita menangkan jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, menangkan hidup kita, menangkan keluarga kita, menangkan orang lain supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Ini tugas kita. Ini tugas kita, jangan ragu, amin gitu. Kemanapun kita pergi, kita sih berkat. Haleluya. Sedangkan Kapolres aja kemarin waktu ketemu di GBI, saudara, semangat pendekatan dengan pendeta-pendeta. Dia guyon, saya guyon juga, saudara. Tapi itulah pendekatan. Artinya, saudara, kata Kapolres kemarin, kalau ada sesuatu yang saudara lihat, kejahatan baik dilakukan oleh lembaganya, institusinya, maupun ada kejahatan-kejahatan yang di sekitar kita, langsung WA ke teleponnya. Kalau saudara mau tahu WA-nya, nomornya ada di saya, silakan minta, nanti saya kasih. Karena dia katakan demikian bisa disebarkan kepada masyarakat Cirebon. Oke, kita lihat yang ketiga. Yang keempat, sangat hati-hati atau teliti setiap kepalsuan. Artinya, saudara, dia betul-betul tidak mau ada penyesatan. Betul-betul jemaat ini selalu menjaga kekudusan sehingga jangan ada penyesatan di sana.
Karena zaman akhir ini ada banyak penyesatan. Saudara, roh antikristus sudah ada kan? Alkitab yang kita bahas kemarin, dia bisa turunkan api, apapun dia bisa buat. Mujizat apapun dia bisa buat. Apa yang Tuhan Yesus pernah lakukan, dia bisa lakukan. Karena saat itu dia punya kekuasaan dan roh itu mulai ada. Maka Yesus katakan hati-hati ketika orang katakan di sana ada Yesus, maka kita cari ke sana. Padahal kita sementara menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, artinya iman kita yang menentukan kepercayaan kita untuk yakin bahwa Yesus itu ada di mana saja. Bukan engkau berkata, oh di sana ada Yesus, coba anda pergi ke sana. Tapi kelakuanmu, karaktermu, pribadimu sama dengan saat itu. Maka jangan bermimpi, biar malaikat pun gembalamu, tidak akan ada perubahan. Yang merubah kita yaitu usaha kita sendiri, kemauan kita, tekad kita. Baru saudara, lahir baru itu kerjaan Tuhan. Ketika dia lihat kita ada usaha, maka dia mau lahir, jadikan kita baru. Itu haknya Yesus. Jadikan kita baru. Roh Kudus yang bekerja itu, bukan kita lagi. Karena kita sukacita dalam melayani. Lanjut saudara, kita lihat yang terakhir, yang kelima. Sabar dan siap menderita, saudara. Dia sabar. Jemaat ini sabar dan mau menerima apa keadaan. Pas ada pandemi corona saat itu, dia sabar. Ada tantangan, dia sabar. Ada cemooh, dia sabar. Karena dia tahu Yesusku luar biasa. Amin. Dan yang terakhir, tidak mengenal lelah. Poin-poin ini ada di jemaat Efesus. Inilah poin-poin yang menentukan kasih yang mula-mula. Ciri-ciri kasih mula-mula itu ada. Dia giat selalu dalam melayani Tuhan. Dia gak mau berdosa. Dia mau tidak terjebak dalam pengajaran-pengajaran penyesatan. Saudara akan tahu penyesatan ketika saudara ada di dalam Tuhan. Saudara baca firman Tuhan. Saudara punya waktu dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Hubungan saudara dengan Bapa, dan engkau adalah anaknya, dekat. Maka engkau akan tahu ketika ada pengajaran yang berbeda, tidak sesuai dengan firman Tuhan, saudara akan menjauhi diri dengan pengajaran itu. Amin saudara. Hati-hati dengan pengajaran zaman akhir, karena itu kata Alkitab. Kita lanjut saudara. Jadi yang menjadikan kasih itu bergeser, kita lihat apa saudara? Kita baca saudara, Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. 2-3. Dan karena makin banyak kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Kita ulang anak-anak, baca yang keras sama orang tua. 2-3. Dan karena banyak kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. ini saudara bukan sekedar kebetulan, tapi mari kita renungkan kata Yesus. Ini perkataan Yesus. Di zaman akhir, kejahatan akan semakin meningkat. Kedurhakaan itu, suami menjadi durhaka kepada istrinya, istri menjadi durhaka kepada suaminya. Durhaka di sini saudara, artinya berkhianat, memberontak, tidak taat. Jadi ketika engkau tidak taat, tidak mendengar, itu engkau mengkhianati kebenaran firman Allah. Itu namanya durhaka. Karena ini akan bertambah kedurhakaannya, maka kasih, ketika durhaka itu muncul di dalam hidupmu, pasti engkau, kasihmu itu menjadi ingin. Karena kita telah dipengaruhi oleh roh yang lain. Makanya anak-anak, jadilah anak-anak yang baik, yang taat. Karena jelas Paulus katakan, ketika kita menghormati orang tua, masa depan kita. Apa saudara? Bapak-bapak boleh disampaikan, ibu-ibu? Apa? Diberkati. Beri kesehatan, beri keselamatan, kita diberkati oleh Tuhan. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita harus beri kita harus merespon, mendorong anak-anak kita. Jangan sampai mereka terjebak di zaman akhir dengan kedurhakaan mereka. Entah itu juga istri, jangan jadi durhaka kepada suami, atau suami jangan durhaka kepada istri.
itu dosa besar di hadapan Tuhan dan membuat kasih kita jadi dingin. Hubungan kita dengan Tuhan jadi renggang karena kita izinkan itu. Jadi mari saudara, yang terakhir kita lihat, yang terakhir Wahyu 2 ayat 5. Dari apa yang saya katakan, bagaimana ciri-ciri kasih itu kita sudah bahas. Dan tadi yang menjadikan kasih itu bergeser karena durhaka. Dan bagaimana supaya kita menjadikan kasih itu tidak bergeser, kita kembali kepada kasih mula-mula, supaya kita bisa kembali kepada kasih mula-mula. Ayat yang kelima, 2, 3. Sebab itu ingatlah. Kita berhenti dulu di sini saudara. Kalau saudara bacakan dari ayat pertama 2 dan 3, bagaimana mereka jatuh? Mereka aktif, mereka setia, mereka menolak pengajaran sesat, mereka rela berkorban. Dan mereka semakin setia di dalam Tuhan. Tapi ketika pengiringan mereka semakin diberkati, maka kita lihat untuk bisa kembali tadi, kita tahu kembalinya ciri-ciri, kembalikan kembali lagi kasih yang mula-mula itu, maka kita akan melihat di sini yang harus kita lakukan ini. Berikutnya, 2, 3, bertobat dan lakukan lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil pembelianmu dari tempatnya. Jika engkau tidak bertobat. Jadi kita lihat saudara, bertobat itu apa? Kembali kepada apa yang kau pernah lakukan semula, yaitu kasih mula-mula. Tahu dong pulang kepada kasih mula-mula, yaitu rohani kita, bangun kembali rohani kita dengan ciri-ciri tadi. Giat, taat, menjauhkan dosa, tahu tidak mau kompromi dengan pengajaran-pengajaran yang bukan firman Allah, bahkan siap menderita seperti Kristus dia menderita. Kalau begitu susah ya jadi orang Kristen? Saya mau tanya. Memang susah. Tapi apakah kita mampu melewati zaman? Nggak usah kekekalan. Kekekalan itu dibilang di dalam neraka, nggak mau mati pun penderitaan luar biasa. Kekekalan di sana. Nggak usah yang kekekalan. Kita hanya bicara tentang 3,5 tahun aja pada zaman antikris berkuasa. Apakah kita kuat di dalam 1260 hari atau 3,5 tahun? Sedangkan cuma setengah hari dalam penyiksaan, kita tidak akan kuat. Kenapa kita akan disiksa? Gereja yang bodoh itu akan disiksa. Gereja yang sempurna tidak, yang bijaksana tidak akan mengalami 3,5 tahun. Tapi yang tertinggal gereja yang bodoh. Tapi karena mereka sudah menerima meterai dari Allah, maka firman itu sudah tertancap. Pasti dia akan pilih menderita daripada saya masuk hidup yang kekal di neraka. Dia akan pilih konsekuensinya, dia harus menderita. Karena dia tidak akan mendapatkan tanda atau chip di tangan kanannya dan atau di dahi sebagai aktivitas hidupnya untuk belanja, untuk bisnis, transaksi, jual beli harus punya tanda. Ketika dia nggak mau ikut antikris, maka dia nggak punya tanda. Maka dia harus menderita. Dia harus makan. Dia harus disiksa oleh antikris itu. Kuatkah dia? Setengah hari nggak akan kuat. Makanya Alkitab katakan, kalau waktu nggak dipersingkat, jangan-jangan nggak ada yang diselamatkan. Tapi Tuhan tahu. Ketika engkau tetap kuat hari ini, tetap engkau setia hari ini, maka yang perlu kita lakukan hari ini, kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Yaitu pertama apa? Bertobat. Katakan di dalam diri kita masing-masing, di hatimu, bertobat. 2, 3. Di dalam hati cukup bertobat. Bertobat, hambaku. Bertobat. Karena dia ya Abah, ya Abah, ya Bapa. Ketika itu ada dalam kita, maka kasih mula-mula itu akan kembali bersemi. Kita akan lebih mengasihi Allah dari segala-galanya. Bukan berarti saya katakan utama keluarga, tapi ketika kita bicara rohani, maka kita akan mengutamakan Yesus dalam hidup kita. Amin.
Dan kedua, ketika engkau bertobat, jangan sampai bertobat saja, maka itu akan lumpuh kembali. Tapi kita akan giat. Kita akan lakukan sesuatu pelayanan. Apapun itu, kegiatan itu kita lihat. Kita baca ayat selanjutnya. Untuk mengakhiri saya akan saya minta siap-siap musik. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kesudahan, karena disitulah terpancar kehidupan. Ketika engkau bertobat, jaga hati. Jangan dengar iblis. Jaga hatimu. Saya mau kembali kepada jalannya Tuhan. Sehingga Paulus katakan selanjutnya sebagai ayat terakhir untuk kita baca bersama-sama dan mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Next, Filipi 2 ayat 12. Hai, kita baca bersama-sama 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Akhirnya saudara, kembali kepada kasih mula-mula. Kita tahu ciri-ciri tadi. Apakah kita masih ada nggak ciri-ciri itu? Yang saya sudah berulang-ulang sebutkan. Kalau itu belum, mari bertobat. Lakukan aktivitas kegiatan kembali. Tidak mungkin kita kuat. Tidak mungkin kita bisa bertahan di zaman air ini ketika engkau menjauhkan persekutuan bersama dengan Kristus, dengan jemaat, dengan Kristus, dengan pribadi kita dengan Tuhan. Kita tidak mampu karena kekuatan intimidasi itu. Tapi ketika kita kuat bersekutu dengan Tuhan, apapun yang terjadi, kita akan mampu melewati. Karena kita tahu Dia yang memberkati kita. Kita makin berdiri. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari. Tuhan memberkati firman Tuhan yang kita dengar. Puji Tuhan. Terima kasih. Ku mau cinta Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan Yesus, aku mau cintai Kau. Ku mau cinta Yesus di hari Happy Valentine Day ini. Kita mau cinta Yesus karena Dia lebih dulu mencintai saya. Katakan aku mau cinta Yesus. Haleluya. Cinta Yesus. Haleluya. Dari lubuk hatimu yang dalam, katakan aku mau cinta Yesus. Oh haleluya. Terima kasih. Terima kasih buat pada hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami supaya kami boleh bertobat. Kami kembali kepada kasih yang mula-mula. Tuhan kenal pribadi lepas pribadi. Semua terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari ini Tuhan
Kami mau mencintai Tuhan, karena Tuhan yang sudah mencintai kami lebih dahulu. Tuhan, kuatkan kami. Urapan Allah Roh Kudus menyertai kami, Tuhan. Kami tahu kami menghadapi zaman akhir ini, Tuhan. Kami perlu kekuatan daripada Tuhan. Pegang tangan kami, Tuhan, supaya kami setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Setia melayani Tuhan, karena kami ingin masuk di dalam kerajaan surga yang kekal untuk selama-lamanya. Tuhan, pakai hamba-Mu hari-hari akan datang. Urapan Allah menyertai dia, kasih Tuhan menyertai dia. Pakailah dan bukakan selalu rahasia-rahasia firman Tuhan, supaya kami tiap-tiap yang mendengar dapat memberikan kekuatan, penghidupan, dan Tuhan Roh Kudus memampukan dia di dalam melayani Tuhan. Berkatilah pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pekerjaan Tuhan pagi hari. Pakai mereka dalam pekerjaan mereka, dimanapun mereka berada. Tuhan, berkati mereka, jadikan mereka terang, jadikan mereka berkah, Tuhan. Sekali lagi, semua yang hadir pada pagi hari ini, baik yang di balkon, baik yang di bawah, Tuhan, satu persatu, Tuhan, tidak ada yang terkecuali. Semua diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup dan Tuhan yang kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sebentar anak-anak Tuhan akan memberikan persembahan yang kedua. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Konsumsi ini. Kali-kali kasih game. Izin Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang kedua, berikan bagi Tuhan, Tuhan, begitu saja. Minggu 14 Februari 2021. Ibadah sepekan dapat Bapak Ibu membaca langsung di Warta Sepekan edisi ke-543. Untuk mengingatkan, ada info dari Komisi Pria dan Wanita. Ibadah pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021, yaitu pukul 17.30 pada setengah 6 sore, tepatnya di gereja. Seragam seluruh kaum pria dan wanita pakai atasan kuning bis batik hitam dan bawahan warna gelap hitam. Kaum wanita memakai rok. Berterangan selesai ibadah ada foto bersama untuk gambar di hadiah kenangan buat kaum pria dan wanita yang berulang tahun pada tahun 2021. Makanya ini harus sesetel ya, harus kompak. Ya. Info koordinator dari pelayanan kasih KPK, setiap minggu kedua ada menghimpun dana dari jemaat yang tersedia di kotak persembahan di luar. Di kotak itu ada persembahan di pintu keluar selesai ibadah untuk KPK.
Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf kalau ada salah kata. Selamat tahun baru Imlek, Gong Xi Fa Cai semuanya. Bapak Ibu juga hari ini kalau dunia mengatakan hari kasih sayang, kita juga hari kasih sayang kepada kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Tadi saya sudah waktu naik mimbar, saudara, saya sudah ingat, saya ngomong pertama Gong Xi Fa Cai. Karena saya juga kirim pribadi, Jabri, selamat happy Chinese, bacanya Chinese apa ya? Happy Chinese New Year. Nah itu kan bahasa Inggrisnya. Jadi saya kirim itu aja. Ya, selamat ya yang sudah sama-sama kita merayakan, karena pastor juga merayakan. Pastor kebagian banyak berkat, saudara. Kunci bacanya terkirim di pastornya. Tuhan memberkati. Selamat. Hari ini juga demikian, hari kasih sayang, tapi bukan Valentine yang ada di luar sana, tapi kita karena dasar kita memang kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Itu kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita. Jadi benar, mereka tiru-tiru kita sebetulnya. Selamat hari ulang tahun buat pendeta wakil gembala Ibu Anda ke Tulamau di minggu ini, Bapak Toto Karnoto, Bapak Bona Tua atau Bapak Bona Nenggolan, dan Bapak Chandra Alim. Salam ya ke Bapak, selamat ulang tahun. Filbert punya Bapak. Saudari Hiskia Fabianto dan saudara. Dan yang terakhir rupanya 14 dan 3 saudara. Amin, Hiskia sama yang ini yang gak datang. Ada. Karena saya bilang saya udah siapin telur busuk. Terus dibilang saya mau datang. Fani, saudara Iden Deperli Sepang atau Ibu Mayor. Selamat yang ulang tahun. Kasih karunia Allah melimpah menyertai kita semua. Tuhan memberkati. Seperti saya katakan kemarin, ada pertemuan dengan Kapolres dalam rangka 5M skala mikro. Jadi inti membedakannya itu skala mikro itu dia sampai ke RT, ke RW, kelurahan dan RT RW. Jadi nanti ada polisi dan kalau polisi itu apa ya, yang di desa-desa, mereka akan menjadi kontrol di sana, bekerja sama dengan pemerintah. Jadi untuk apa? Ya 3M tadi itu. Tambah, kalau dulu kita cuma bilang 3M, pakai masker, cuci tangan, air mengalir, jaga jarak, dan tambah keempat, jangan kerumunan, kumpul-kumpul, dan yang kelima itu apa? Aktivitas perjalanan yang gak penting, gak perlu ya jangan pergi-pergi. Itu maksudnya 5M itu dijaga. Dan itu kelihatan semakin ketat karena sangat memprihatinkan saudara. Jadi kita gak boleh main-main. Tolonglah sesama kita, tolonglah diri kita sendiri, tolonglah bangsa kita, tolonglah pemerintah kita, tolonglah satgas kita. Sudah banyak mereka yang teriak mau menyerah karena tidak mampu lagi melihat akibat dari pandemi ini. Banyak yang terpapar karena tidak disiplin. Jadi diminta oleh Kapolres untuk diingatkan kepada jemaat setiap gembala, tolong kita disiplin dengan 3M, dengan 5M ini. Kita tolong bersama-sama diri kita, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita, supaya kalau Tuhan izinkan maka pandemi ini bisa diatasi oleh kita bersama. Tanpa kerjasama kita maka agak sulit. Kalau sampai terjadi pandemi ini begitu meluas dan mereka juga kena dampak, para tenaga kesehatan, siapa yang mau rawat? Siapa yang mau rawat? Jadi ini penting untuk kita ingatkan, untuk kita ingatkan diri kita masing-masing. Mari kita utama sudah berdoa, kedua kita dengar apa yang menjadi saran pemerintah, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Kita berdoa bangsa kita dipulihkan, kita berdoa keluarga kita, jemaat kita
kota kita dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat mereka yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Berkati kesehatan mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka Tuhan. Pelayanan mereka diberkati, semakin mereka giat di dalam Engkau, sehingga apapun yang terjadi hari-hari ini, mereka tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Kami berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian mereka. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, setiap persembahan anak-anak Tuhan, baik mereka yang sudah memberi lewat transfer Tuhan, maupun mereka yang telah membawa di peti perpuluhan di hari-hari sebelumnya sampai hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa di hadapan Engkau, diberkati setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan, kecil maupun besar, memberi atau tidak memberi, karena kondisi mereka Engkau yang Maha tahu. Kami berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berkati kesehatan keluarga, rumah tangga, masa depan mereka. Mereka yang mengembalikan milik Tuhan. Janji Tuhan dia dan amin terjadi buat keluarga mereka. Diberkati mereka Tuhan, keluarga mereka. Diberkati kesehatan mereka, usaha pekerjaan mereka, masa depan mereka. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, buat umat-umat Tuhan yang beribadah sampai saat ini masih di rumah. Tuhan yang tolong mereka Tuhan. Tetap kuatkan iman mereka, kuatkan kerohanian mereka Tuhan. Biar mereka terus membangun pribadi mereka dekat dengan Engkau, sehingga mereka tidak Tuhan, oh Tuhan, terpengaruh dengan situasi yang ada, bahkan menjauhi diri dari Engkau. Tapi ketika mereka semakin dekat dengan Engkau, kembali mereka akan kembali kepada kasih yang mula-mula. Mereka akan tetap bersemangat di dalam Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Diberkati mereka semua Tuhan dengan kesehatan, diberkati mereka dengan masa depan yang terbaik. Segala kebutuhan, keperluan kami semua jemaat GPD Bethlehem, Engkau yang mengadakannya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Setiap intimidasi kuasa kegelapan kami tolak itu dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat mereka yang sakit Tuhan. Mamanya Pak Weli Tuhan baru dioperasi diabetes. Tuhan tolong sembuhkan mak ini Tuhan. Engkau tolong pulihkan Ibu Bapak Widianto Tuhan. Mamanya Ina Tuhan pulihkan Tuhan. Bapak Edi Tuhan Engkau pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang kami tidak tahu Tuhan, kami tidak sebutkan. Kalau ada yang sakit baik di gereja maupun yang ada di rumah beribadah saat ini Tuhan, kami berseru kepada Engkau, belas kasihan-Mu Tuhan mereka Tuhan. Jamah segala sakit penyakit mereka, luputkan mereka Tuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Engkau sembuh, Engkau terima kemenangan dari Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kepada-Mu Tuhan, buat setiap apa yang direncanakan umat-umat Tuhan di minggu ke depan ini. Kami serahkan kehidupan pribadi, rumah tangga keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Segala apapun aktivitas kami Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau lindungi. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah kami, bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran yang ada sampai tingkat 1 gubernur dan tingkat 2 wali kota, bupati, camat, lurah dan RT RW. Tuhan, kami berkati mereka, hikmat, akal budi, kebijakan, kesehatan dari Tuhan menyertai mereka Tuhan, sehingga bangsa kami terus tetap ada dalam keadaan kondusif, keadaan kami terjaga Tuhan, terlindungi. Bahkan menghadapi pandemi ini Tuhan, berikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami, khususnya kepada Satgas COVID-19 Tuhan, supaya mereka mampu menjalankan tugas dengan baik. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepada mereka. Kami juga tak lupa berdoa khusus buat jemaat Tuhan yang terlibat Tuhan di dalam dunia medis Tuhan, baik dokter-dokter yang ada dan keluarga kami, jemaat yang ada di dalam tugas-tugas kesehatan ini. Kami berdoa, jaga lindungi mereka Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, jadikan mereka terus berkat dimanapun mereka berada.
Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Berkati kota kami Cirebon, berkati lingkungan kami Tuhan. Ibadah sekolah remaja, ibadah raya kedua sebentar, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Berkati setiap pelayan yang sudah mengambil bagian. Berkati kami semua yang hadir pagi hari ini, baik yang beribadah di rumah maupun yang di gereja. Sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kekal buat selama-lamanya. Kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang menjadi tebusan darah Yesus. Haleluya. Pulanglah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus memimpin menyertai saya dan saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati berkata,